Setelah kita mengubah data CSV di bulan Februari, misalkan di bulan Maret kita memperoleh data kredit, namun formatnya berbeda. Formatnya dalam Excel, seperti yang terlihat di sini. Hanya saja formatnya ini tidak yang kita harapkan ya, karena format seperti ini berbeda dengan format kita yang sudah kita buat dalam ini, yang bulan Januari Februari. Ini yang bulan Januari. Jadi yang di bulan Januari ini format yang seperti ini, di mana satu kolom itu satu tema, di sini bulan, temanya di sini nama, di sini KTP, nomor KTP, kredit. Nah ini satu tema setiap satu kolom, dan ini adalah format yang bisa digunakan untuk pivot table. Tapi kalau seperti ini formatnya, ini nama tersebar di beberapa kolom. Begitu juga nomor KTP tersebar di beberapa kolom. Jadi di sini ada 3 tabel. Di sini data pengajuan kredit yang masih dalam proses, ada namanya, nomor KTP, dan jumlah kredit. Yang bawahnya ini data pengajuan kredit yang ditolak, nah, seperti ini. Yang bawahnya ini adalah yang pengajuan kredit yang disetujui. Nah, data seperti ini tidak bisa digunakan untuk feeder di pivot table, karena data di pivot table harus satu dimensi, artinya satu kolom, satu tema, seperti ini. Kalau yang seperti ini temanya ada yang tema nama, ada yang tema KTP, satu kolom ya. Jadi di sini kita perlu mengubah format ini menjadi format ini. Dan sangat mungkin kita akan menerima data dengan jumlah variasi format yang berbeda-beda, entah itu dalam CSV, dalam Microsoft Access, dalam Excel seperti ini. Nah, tugas kita adalah kita mengubah data kita sehingga di dalam satu kolom itu ada satu tema saja, seperti ini. Oke, kita akan menggunakan Power Query lagi. Kita akan masuk langsung dari sini. Jadi dari data yang kita terima ini kita langsung bisa olah menggunakan Power Query. Klik kanan, pilih Get Data from Table Orange. Nah, dia akan tanya mana data yang akan dimasukkan ke dalam Power Query. Nah, kita jadikan aja semua ini, data ini. Dari kolom sel A1 dengan sampai L21. Kita klik Table as Header, kita abaikan, kita klik, kita oke. Kita sudah masuk ke Power Query. Nah, di sini tampilan datanya berantakan. Kita harus menjalankan beberapa langkah dulu. Pertama, mungkin kita akan ganti nama kita ini. Misalkan data kredit Maret. Dan data ini akan tercermin di sini, di name ini. Dan nanti akan jadi data di waktu kita upload data ini ke Excel. Nah, kita lihat di sini, kita ada beberapa data yang tidak perlu. Contohnya yang ini nanti kita tidak perlu nih, 4 baris pertama ini. Karena ini kan judul tadi ya. 4 baris pertama, sehingga kita remove rows. Kita hilangkan 4. Oke. Lalu di sini ada juga yang kosong, 000 semua ini. Ini yang tadi kalau kita lihat di data mentah kita, jarak antar tabel itu kan memang ada jeda, ada selah, dan ini 000 seperti ini. Nah, ini kita hilangkan yang baris yang kosong seluruhnya. Kalau yang ini tidak akan hilang karena ini ada isinya, yang ini, yang baris pertama. Walaupun dia ada 000 di sini, cuma dia tidak hilang. Yang akan hilang tuh yang satu baris kosong semua. Nah, kita hilangkan blank rows. Oke. Nah, ini adalah data kita. Kita ingin tadi satu kolom, satu tema. Nah, kalau seperti ini kan satu kolom ini beragam tema ini. Ada tema bulan, ada tema nama, ada tema nomor KTP, jumlah kredit. Nah, kita akan transpose. Transpose itu diubah bentuknya jadi yang awalnya vertikal ke horizontal, yang horizontal ke vertikal. Nah, ini kita bisa transpose di sini.
ini. Dan ingat apapun langkah kita yang kita jalankan, kita akan tercermin di sini applied step. Transpose. Nah, di sini kan transpose table. Nah, kita lihat di sini. Sekarang kita satu kolom ini sudah isinya nama semua. Kita transpose. Ini KTP semua. Ini nomor KTP, ini jumlah kredit. Ini status pengajuan. Hanya saja karena tadi ada 3 tabel, maka di sini ini kan yang pengajuannya diproses. Ini yang sekarang pengajuannya yang ditolak. Ini yang kolom ke-7, 8, 9, 10 ini adalah yang ditolak. Dan yang kolom 11 ini kalian kolom ketiga tadi. Yang ini kolom 3 yang diterima hanya 2 orang. Nah, ini kita belum beri judul, ini kita kolom kita, dan di baris pertama ini bisa kita jadikan kandidat untuk judul. Maka itu kita di sini use row as header. Kalau nanti kita mau perbaiki, bisa diperbaiki ini row-nya. Nah, ini kan klik 2 kali. Untuk sementara kita terima saja. Nah, ini sudah bagus, sudah berbentuk. Hanya saja di sini nama di sini ada tersebar di 3 kolom, di nama ini, nama 2, dan nama 7 ini. Di nama 7. Jadi ada tersebar di 3 kolom. Dan yang kita inginkan dia terletak di 1 kolom. Bagaimana caranya? Nah, ini menantang. Jadi setiap format data yang akan kita ubah sesuai dengan keinginan kita, ini caranya itu beragam ya. Yang saya berikan di sini hanya 1 variasi, mungkin ada ribuan variasi bagaimana caranya mengubah data tersebut. Ya tergantung bentuk datanya. Karena bentuk data itu sangat beragam dan tidak ada batasnya, maka otomatis cara pengolahan kita pun akan beragam. Jadi ini hanya salah satu bentuk data dan bagaimana mengolah data ini menjadi yang bisa digunakan sebagai feeder untuk Power Pivot Table. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kan sebenarnya data di kolom 1 tadi ini. Nah, sampai sini kan. Ini data di kolom 1. Ini bisa kita jadikan dia, kita merge, kita gabungkan. Kita gabungkan, ini merge column ini, kita pilih. Dia akan nanya, ini semua data akan digabung. Pemisahnya apa? Pemisah data antar ini. Kita minta buat semicolon saja, seperti yang ada di CSV sebelumnya di bulan Januari Februari. Pemisah data antar itu yang kan semicolon. Nah, ini kita bisa kasih nama nanti data kita data 1 merge. Data 1 merge. Karena atau kolom apa tadi kan kita memiliki 3 tabel ya. 3 tabel. Ya boleh di sini kita ganti tabel 1 merge. Oke. Oke, tabel 1 merge. Kita sudah. Nah, dilihat di sini dengan dia digabung maka dia nama, nomor KTP dan jumlah pengajuan kredit beserta prosesnya sekarang sudah berada dalam 1 kolom. Hal yang sama kita terapkan di kolom tabel kedua yang ditolak statusnya. Kita lakukan hal yang sama. Kita merge semicolon lagi. Nah, di sini tabel 2. Tabel 2 merge. Oke. Nah, tabel 2 sekarang juga sudah digabungkan. Ya, yang ditolak. Dan yang terakhir tabel 3. Tabel 3. Nah, ini kita gabung. Merge column. Semicolon. Tabel 3. Merge. Oke, kita sudah memperoleh data yang digabung. Di sini ada 3 tabel. Karena sesuai dengan data mentah kita tadi kan ada 3 tabel. Nah, ini kita mau buat dia jadi 1 baris. 1 kolom. Ini kan ada 3 kolom ini. Gimana caranya? Kita highlight semua dan kita unpivot column. Unpivot only selected column, kita pilih yang ini. Tujuannya unpivot ini adalah membuat data ini 1 baris. Nah, seperti ini. 1 baris ini sekarang, ini data kita sekarang yang ini. Yang ini adalah judul file kita, header kita tadi yang ini, tabel 1 merge, tabel 2 merge ya. Ini tidak kita perlukan, ini bisa kita hapus, kita remove.
Nah, sekarang ini data kita yang sudah berada dalam satu kolom. Nah, kita akan pisahkan dia. Kita akan pisahkan split column, atau bisa juga dari sini bisa split column ini by delimiter. Yang delimiter tadi yang kita tetapkan semicolon. Dan dia akan bertanya delimiter yang mana. Di sini karena kita ada banyak delimiter di dalam satu kolom, maaf, dalam satu baris ini ya, ini satu, dua, coba kita lihat. Setiap data itu kan kita pisahkan dengan delimiter. Nah, ini mau kita pisahkan lagi ke posisi awal, delimiter, semicolon. Jadi setiap kali ada delimiter berupa semicolon, data itu akan dibuat di satu kolom terpisah. Kita oke. Nah, seperti ini kan. Nah, sekarang ini kolomnya sudah temanya nama. Ini temanya KTP, ini temanya pengajuan kredit, ini statusnya udah satu tema. Nah, kita bisa ganti ini misalkan ini bulan pengajuan, ini nama debitur pengajuannya. Ini tadi nomor KTP, ini pengajuan, ini status pengajuan. Ada yang sudah ditolak, ada yang masih proses, ada yang disetujui. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kita mau isi di bulan Maret semua ini. Ini di bulan Maret semua. Di sini ada data yang 00 ini ya. Data yang 00. Nanti kita akan hapus. Nah, kita hapus dulu sekarang. Nah, sebelumnya kita rubah dulu ini kita. Nomor KTP, iya benar. Ini mata uang, currency. Jadikan dia currency. Oke, ini teks. Nah, kita coba hapus. Remove rows. Blank rows. Nah, sudah dihapus yang blank rows. Nah, kita akan ubah ini kita akan isi Maret. Hanya saja kalau kita fill down yang ini, ini dia tidak bisa. Ini ya, fill down. Dia tidak bisa karena dia formatnya bukan format angka, dia harus format angka. Nah, ini formatnya teks. Kita rubah dulu dia jadi format teks, format angka, whole number. Nah, error dia. Nah, kita kembali lagi ke langkah sebelumnya. Kita bisa kembali bukan dengan Ctrl Z, undo-nya, tapi kita hapus, kita kembali ke sebelumnya. Nah, untuk bisa mengisi yang di sini, kolom ini kan kita mau isi Maret semuanya, atau 3 semuanya, bulan ketiga. Kita di sini replace value, sini replace value, ini. Nah, ini replace values, atau bisa juga di sini replace values. Nah, ini bisa juga di sini. Value to find Maret ganti dengan 1. Maaf, ganti dengan 3. Nah, untuk mengganti kesalahannya, ada kesalahan. Harusnya ganti dengan 3 karena ini kan bulan Maret ya. Bulan Maret itu bulan ketiga. Nah, gimana kita menggantinya? Ya, kita bisa mengulang, kita hapus ininya dari awal, atau kita bisa ada beberapa cara. Ini kita bisa klik, kita ganti dia dengan 2 ini. Oke. Atau kita ganti dia di sininya, di sini. Nah, 2 juga masih salah, atau 2 harusnya kan 3. Nah, ini kita ganti dia di sini 3. Nah, dia ganti 3. Jadi ada beberapa cara untuk mengganti ini. Dan karena ini formatnya masih format ABC, kalau kita fill down seperti tadi, nah ini kan, dia masih belum bisa karena formatnya harus number. Nah, di sini kita ganti dengan number. Nah, baru dia 00. Nah, baru kita bisa fill down. Nah, seperti ini. Nah, ini datanya sudah rapi,
Sudah rapi, kita sudah rubah format-formatnya sesuai dengan ini, dan sekarang kita bisa upload ini ke Excel. Kita pilih yang ini, close and load to, only create correction, oke. Nah, coba data kita ini sudah kita perbaiki dan kita belum panggil di Excel, dia hanya connection only di sini statusnya. Kalau kita mau panggil dia, apa namanya, load to. Nah, pilih table, new worksheet. Oke. Nah, ini data kita sekarang. Sudah rapi. Yang sebelumnya seperti ini, sekarang juga seperti ini. Dan bisa dilihat, data kita namanya sekarang data kredit Maret tab-nya. Sesuai dengan yang tadi kita rubah waktu di Power Query.